Oke guys, apa kabar? Nggak kerasa ya, udah minggu lagi ya kan? Udah weekend lagi. Jadi kita akan bahas saham-saham yang komoditas di minggu terakhir Mei yang akan up. Jadi kemarin tuh guys ya, kalau kita lihat nanti kita akan bahas dari weekly ya. Tapi kita lihat dari dari IHSG gitu ya. Kalau kita lihat ya, IHSG memang lagi up ya. Kita pikir di sini bahwa dia akan pushback ke bawah, ternyata dia terus gitu ya naik ya, didukung oleh kebanyakan saham energi ya. Di sini di 7016 ya, kalau menurut gua nih mungkin dia akan mentok di sini, koreksi dikit baru naik lagi ya. Tetapi kalau di weekly guys ya, di weekly terlihat bahwa minggu ini ada RMI gitu ya, RMI bullish RMI ya guys ya, mudah-mudahan naik ke atas ya setelah dia drop jauh banget. Overall di monthly ya, mudah-mudahan ya masih ada 1-2 minggu lagi gitu ya, mudah-mudahan memang nggak kesentuh 6477 nya dan memang akan naik ke atas ke arah 8000 ya. Overall kalau menurut gua hanya kita IHSG dan Singapura ya yang mempunyai anomali ya. Singapura karena memang lagi bangkit ya dari kemarin recovery, lalu IHSG karena ada sentimen positif seperti sawit yang mulai dibuka gitu ya, dan yang lain-lain. However guys ya, kayaknya kasus-kasusnya makin terbuka lebar, baik itu dari sawitnya, lalu dari distributornya. Kayak kemarin tuh kalau nggak salah ada yang diperiksa dari Alfamart ya kalau nggak salah. Jadi kita harus hati-hati guys, tetap waspada, dan juga kita lihat-lihat yang lain. Nah, secara sektoral guys ya, secara sektoral gua masuk ke sini ya, heat mapnya dulu gua kasih lihat ya guys ya. Heat mapnya kalau gua ngelihatnya adalah salah ya, sektor ya, secara ini ya lumayan ya, energi ya seperti gue bilang, tekno juga ada ya, ada MK sampai MX dan yang lain-lain gitu ya. Lalu health juga lumayan ya dengan Mika, lalu ada Pevindo dan ISI ya. ISI mungkin akan naik karena ISI itu kebanyakan syaratnya adalah DER-nya yang rendah gitu ya guys ya. Jadi kalau menurut saya dengan adanya kenaikan interest rate, inflasi dan yang lain-lain, kebutuhan saham-saham yang mungkin naik secara fundamental adalah saham-saham yang mempunyai indeks debt equity ratio yang lumayan. Nah, jadi kalau kalian suka dengan fundamental boleh dilihat tuh ya, baik hal-hal tersebut ya guys ya. Nah, salah satunya contohnya apa? Ada United Tractor ya, ada Sido dan yang lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita lihat secara cacingmologinya ya. Cacingmologinya salah. Maksudnya ini ya, atau weekly ya. Jadi kalau lihat energi ya yang lumayan, industri juga lumayan, basic lumayan, trans juga lumayan. Ini di hold dari PSSI, SMDR, Temas, dan mungkin ada MBSS di sini ya. Lalu ada basic ya, basic ada Inco dan yang lain-lain gitu ya, dan juga ini ya, komoditas ya. Lalu di sini juga ada energi ya. Jadi all good ya guys ya. Mudah-mudahan memasuki minggu depan kita masih melihat saham-saham yang baik. Nah, ini semuanya nih menuju front runner kecuali finance ya guys ya. Jadi kita lihat teknonya juga masih agak-agak. Tapi kalau menurut gue sih it's all good ya, masih masuk kuadran setengahnya dari sini ke arah sana kepalanya, which all good ya. Oke guys, lanjut ya. Setelah itu kita masuk ke saham-saham weekly. Monggo saham-saham weekly yang mau lewat. Oke,
ya, jadi itu dari ulasan secara high levelnya. Kita akan masuk ke saham-saham, tetapi kita akan masuk ke saham-saham weekly. Nah, gue lihat ada beberapa saham-saham weekly ya guys ya, yang kayaknya lucu ya, baik itu dari sisi kesehatan, transport ya, teknologi, lalu ada energi ya, lalu juga ada beberapa saham-saham hotel dan juga saham-saham basic industry yang gue bisa lihat-lihat, yang mungkin udah jalan, yang kalian boleh ngambil di daily, cari koreksi dan balik lagi mantul ya, ataupun kalian boleh ngambil di saat di weekly dan kamu lihat lagi, cek minggu depan di weekly-nya gimana ya. Oke guys, kita masuk aja ke weekly ya. Pertama kita ke sini ya. TikTok mulai ini ya. Kita lihat yang mau follow TikTok ya, boleh, kalau di TikTok boleh nanya sampai 4-5 saham. Mantap nggak tuh ya. Jadi follow TikTok karena gue mau gedein supaya dia bisa dapat 1000 ya followernya ya. Monggo teman-teman, TikToknya masih 175. Monggo ya teman-teman ya, TikToknya mau gue gedein. Silakan kalau yang mau ikutan ya di TikTok ya, kalau kalian mau ikutan ya. Kalau mau nanya-nanya yang banyak, gua akan from time to time akan lihat di TikTok, Instagram, dan di ini ya. Kalau di Instagram dan di Instagram dan di YouTube nanti maksimal 3 aja ya, 3-2 gitu ya guys ya. Tapi kalau di TikTok boleh lah ya, agak banyakan 4-an boleh ya. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi kita masuk ke area sini, trading view, chartnya belum kebuka. Yang pertama kita ada saham secara weekly namanya Mika ya guys ya. Nah, Mika ini saham rumah sakit yang menurut gua lumayan seru menuju 2930 ya guys ya. It's on the way gitu ya. Di sini ada resisten dikit, kemungkinan besok ya mungkin akan ada koreksi dikit ya ke area-area 2710. Kalau dia mantul bolehlah ke 2930 dengan pasang SL 2640 ya. Lalu setelah itu ada Temas ya, Temas ya guys ya. Kalau menurut saya ini juga masih koreksi ya, tetapi koreksi di atas. SL dipasang 2180, beli di area 2430, mudah-mudahan nyampe ke 3000 ya. Sebentar ya, di weekly ya, kalau menurut gua ya nyampe daerah sini or even higher ya guys ya. Tadi juga kayak gitu Mika, kalau menurut gua ya secara weekly juga lumayan banget menuju 2930 dan 3140 ya. Jadi kalau menurut gua make sense kalau nyampe 2920, even higher ke 3140 ya. TP-nya di situ ya. SL ditaruh di 2570, beli di area 2720 ya. Lalu setelah itu ada setelah Mika, Temas, ada MKAS ya. MKAS ya, ini juga baru keluar ya, Nah, seru ya guys ya. SL di bawah 11850, beli area 12550 menuju 15.000. Hati-hati ya guys ya. Kadang-kadang pergerakannya ngeselin ya kalau di daily ya. Kalau kalian lihat ya, tuh. Ya, tetapi ini udah bentuknya udah seru ya. Mudah-mudahan naik ke atas ya. Baik, itu MKAS. Lalu setelah MKAS ada PTBA. Nih seru punya nih kayaknya nih ya. Apakah akan all time high ya guys ya dari 2018? Menurut gue sih kemungkinan besar iya gitu ya, melihat harga Newcastle Coal-nya lumayan tinggi ya guys ya, dan kalau lihat dari performance-nya juga lumayan. Beli di area 3940, SL di bawah 3690, mudah-mudahan nyampe 4910 ya. Lalu setelah itu ada Akra ya guys ya, SL di bawah 940, beli di area 1035, mudah-mudahan bisa sampai 1300 dan 1500. Lalu setelah itu ada Ali ya. Jadi kemarin baru bangkit, kita lihat apakah dia bisa jebol dari 13.175. Kalau iya bisa menuju 14.425, SL di bawah 12.725. Lalu setelah itu ada MLIA, kalau menurut saya ini juga seru ya, beli di area 2520, SL di bawah 2410 menuju 3000 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Inche
Inco dengan nikelnya, ya, SL di bawah 6725, beli di area 7400-an, ya, mudah-mudahan nih guys ya bisa sampai ke area 10.000 nya ya, or even area 11.000 ya, mudah-mudahan, amin ya. Lalu setelah Inco ada Doit ya, Doit Delta Indonesia Makmur Delta Dunia Makmur deh, ini salah aja lo ya. SL di bawah 445, beli di area 570, mudah-mudahan nyampe 900 atau 1100 nya. Lanjut setelah itu ada MPMX kalau menurut saya guys ya, beli di area 1300, SL di bawah 1100 ya. Targetnya kalau menurut saya nih bisa seru, bisa nyampe ke 1825 ya. Lanjut setelah itu ada film di weekly, ini di weekly semua ya guys, jangan lupa ya. Film SL di bawah 1060, beli di area 1270 ya guys ya. Targetnya pertama menuju area 1600 ya, target kedua kalau menurut gua bisa nyampe 2000 ya. Lanjut setelah itu ada SNLK. Hati-hati ya guys ya, Sunter Lakeside nih udah deket stadion ya guys ya. Apakah dia akan menuju 1020? Kemungkinan besar ya. SL di bawah 780, beli di area 835 ya. Lanjut setelah itu ada Zone Mega Perintis ya, ini juga seru ya Zone. SL di bawah 1025, ini udah harami, kalau besok naik ya, udah harami tapi belum confirm naik ya, jangan salah ya. 1130 boleh dilihat ya guys, menuju 1300 ya. Lanjut setelah itu ada ITMG kalau menurut gua juga bakalan seru nih guys ya, 34.000 38.000 nya. SL di bawah 2920, beli di area 32.080, mudah-mudahan ya nyampe sini ya, 41.250 oke. Lanjut setelah itu ada Petro ya, salah satu kontraktor oil juga, kontraktor mining juga ya. Bentuknya tuh udah oke ya guys ya, dan ini udah ada channelnya sih kalau menurut gua ya. Bentar, mana tuh channel? Ya, jadi udah lumayan ya guys ya kalau menurut gua ya. Nah lo gitu ya, mudah-mudahan ya loncat lagi ke channelnya gitu ya. Kita lihat aja apakah dia akan turun. Kalau turun ya ambilnya dari situ ya kan ya. Nah lalu itu Petro atau Petrosi gitu, dan ini weekly ya guys ya, jangan salah. Dan apabila dia akan naik, dan ini ada strong resisten yang menjadi strong support ya, mudah-mudahan naik ya guys ya, menuju area-area 3650. Lanjut setelah itu ada Pegas ya. Ini Pegas gue udah bilangin ya dari Outlook ya guys ya, kalau yang ikut-ikutan Outlook ya. Outlooknya yang kemarin tuh free ya, buat semuanya boleh ikutan ya, kalau nggak salah yang dapat link ya. Nah, ya. Mantap ya. Jadi kalau kayak begini, apalah artinya gitu ya, mudah-mudahan naik menuju 2240, beli di area 1625, SL di bawah 1400 ya. Lanjut setelah itu ada TPIA. Nah ini gue masukin TPIA di sini karena gue lihat memang secara weekly dia mau mantul nih gitu ya. Kita lihat aja guys dalam 1-2 hari ini apakah dia benar mau mantul gitu ya atau enggak gitu ya. Kalau dia mantul 10525 ya bisa menuju 12 ribuan atau mungkin 11.000 dulu ya. Kalau menurut saya gitu ya, bisa nyampe 12.000 13.000. Kita lihat aja TPIA, boleh kita lihat nih ya. Setelah dia koreksi, naik lagi, koreksi lagi, apakah dia akan jalan? Let's see how it goes ya. Lanjut setelah itu, oh ya udah ya. Jadi kita biarkan yang mau lewat dulu sebelum kita masuk ke saham-saham daily. Monggo yang mau lewat sebelum saham-saham daily.
Nah, kalau saham-saham daily ini guys, gue lihat tentunya dari momentum daily. Kalau tadi gue lihat dari momentum weekly. Jangan salah ya guys ya. Jadi kalau kalian mau nggak bisa, ya mendingan lu cari yang momentum weekly. Lalu habis itu baru masuk di daily, ataupun kalian boleh lihat di weekly-nya di saat dia udah mulai jalan, kan gitu ya. Nah, kalau yang di daily tentunya gue akan lihat dari harian kemarin per Jumat ya, apa yang bisa kita lakukan. Tentunya time frame tersebut mempunyai beda support dan resisten. That's why gue menyarankan trading based on your kriteria atau tujuan, lalu lihat dari setupnya. Apakah itu bagus di time frame daily, weekly, monthly, ataupun menit-menitan. Ya, tergantung dari style tradingnya kalian. Jadi kalau kita lihat yang ada di sini guys, ya, pertama kita masuk ke sini. Yang pertama adalah ada lumayan banyak ya. Ini gara-gara pertama dari sentimen dicabutnya ini ya. Jadi dia turun terus naik gitu ya. Nah, apakah akan beneran naik ya guys ya, kita lihat aja gitu ya. Kemungkinan besar bisa ke 275, boleh kalau less resiko bisa dicopet ya, in case kalau dia turun lagi. Tapi overall lagi naik ya guys ya, karena harga komoditinya yang naik. Lalu setelah itu ada Indi kalau menurut gue juga seru ya, apalagi kalau dia tembus 2940, SL ditaruh di 2800 ya, bisa menuju area-area sini ya guys ya, 3500-an ya, monggo ya, lagi pada naik-naik ke puncak gunung. Lalu ada Adro Energi Indonesia ya, ini juga sama ya guys ya, ini bakalan masih akan naik, mungkin bisa ke 4000 ya, apalagi kalau dia breakout dari sideways-nya ya, dari 3390 atau 3400, mudah-mudahan nyampe 4000. Lalu setelah itu ada Pegas ya. Pegas ya guys ya, kalau menurut saya kalau dia tembus 1625 seru banget, SL di bawah 1580 ya, mudah-mudahan bisa nyampe 1800 ya. Kemarin udah gue omongin ya, dan ini seru banget nih ya kalau dia breakout dari 1625 nya ya. Oke, lanjut setelah itu ada ITMG dan PSSI. ITMG kalau menurut saya ini jadi bangkit lagi ya, coolnya juga bangkit lagi. SL di bawah 30875, beli di area 32475 menuju 3638 ya. Lanjut setelah itu kita akan masuk ke PSSI. PSSI kalau menurut saya juga akan mantul nih guys, SL di bawah 635, beli di area 680 menuju 740 ya. Lalu setelah itu ada Esta ya, SL di bawah 660, beli di area 760 menuju 900 dan 1000 gitu ya. Lalu setelah itu ada MLIA Mulia Industindo ya, SL di bawah 2490, beli di area 2625 ya, siapa tahu menuju 3000 dan 3400 ya. Lalu setelah itu SL yang penting ya guys ya. Lalu ada Unilever ya, Unilever udah kelihatan ya guys ya, kayaknya bentukannya juga seru banget ya. Mudah-mudahan bisa tembus dari 5400 ya menuju target 6400 ya. Overall kalau kalian mau trading di daily udah cukup lucu ya, trading di monthly juga udah lumayan, tapi hati-hati di area sini ya, 6000-an. Oke? Atau ya 54 dan 6000. Oke? Lanjut setelah itu kita masuk ke AMRT. Nah, AMRT ini bentuknya lumayan oke, tetapi ya, mungkin akan ada sentimen negatif di mana salah satu petingginya diperiksa polisi gara-gara minyak goreng ya. Katanya ya, kita lihat aja gitu ya. Tapi kalau market, kalau dia lagi naik ya mau nggak mau ya naik juga gitu ya. Nah kalau besok naik tembus dari area 1800, monggo dibeli dengan SL di bawah 1720, targetnya di 1975 atau 2000 ya. Lalu lanjut setelah itu ada APIK ya, SL di bawah 1105, beli di area 1135 menuju 1200 ya. Lalu ada Mika-nya tadi, Mika Daily ya ini ya, Mika ya, kalau gua Mika ya tadi ya 2940 seru ya, SL di bawah 2690, beli di area 2740 ya. Lanjut setelah Mika ada Doit dan United Tractor. Doit
Doit ya guys ya, SL di bawah 545, beli di area 585 menuju 700-720 ya. Lanjut setelah itu ada Doit, habis itu ada United Tractor. UT juga lumayan seru ya guys ya, bentuknya udah naik ke puncak gunung dan terbentuk channelnya juga ya, channel up-nya. Jadi kalau kalian mau ngikutan ya monggo tunggu di channel bawah atau di saat dia lagi mantul naik lagi ya. Jadi seperti ini channelnya. Derajatnya lumayan ya, tarung derajat ya. Mudah-mudahan lancar ya guys ya, naik ke atas, mudah-mudahan bisa sampai ke area 32.700. Oke. Lanjut setelah itu ada LAN dan UFOE. LAN ya, ini juga seru ya guys ya, SL di bawah 178, beli area 197, 197 menuju 250. Lanjut setelah itu ada UFOE. UFOE kalau menurut saya nih bakalan seru ya, tembus 1915, mudah-mudahan nyampe 2400 ya. Jadi gue ingat SRTG nya gimana nih, SRTG juga kayaknya mau mantul ya guys ya. Nah, mudah-mudahan dia jebol 3470 ya. Lanjut setelah itu ada WINS dan SPTO. Ya, WINS itu perusahaan apa ya? Oh, Wintermar. Ya, karena dibuka ya guys ya. Ya. Jadi apa namanya? Offshore marine ya. Ini apa namanya? Mungkin bisa ke 188 ya guys ya, beli area 170 dengan SL di bawah 160 ya. Lanjut setelah itu ada SPTO ya. SPTO perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ya guys ya, dan sanitary products gitu ya. Kalau dia jebol 615 lucu ya, menuju 650 dengan SL di bawah 590 ya. Lanjut setelah itu ada KOBX ya. Wah, ini seru nih ya. Tractors juga ya guys ya. SL di bawah 430, beli di area 476. Mudah-mudahan ya guys ya nyampe ke 560, 640 ya. Overall sih sama kayak United Tractor ya, bakalan rame nih kayaknya ya. Lanjut setelah itu ada perusahaan batubara namanya SMMT ya, Golden Eagle Energy ya, mining business ya, bukan batubara aja. Jadi mungkin ada coalnya, mungkin ya, kita nggak tahu. SL di bawah 1130, kalau dia naik 1260 monggo dibeli ya guys ya, bisa nyampe ke 1600. Ingat, jangan langsung membabi buta beli ya guys ya. Seperti yang gue bilang, harus ada disclaimer bahwa ya market adalah sangat volatile, kamu harus menghitung resikonya, dilihat lagi capital managementnya supaya kalian bisa tokcer ya. Jangan lupa tuh ya guys ya, nanti ini lagi kalau nggak dibilangin lupa membabi buta lagi, wah berabe ya. Lalu setelah SMMT ada SSMS, ini perusahaan sawit ya, again sawit sumber mas ya, yang dimana dia jebol dari downtrendnya. Mudah-mudahan kalau tembus dari 1210 bisa menuju 11315 dan 1345 ya. Lalu setelah itu ada perusahaan batubara lagi namanya KKGI ya, ini juga mantul, SL di bawah 545, beli di area 580, mudah-mudahan bisa nyampe 700-800 ya. Lanjut setelah itu, setelah KKGI ada apa namanya, Ali ya. Alinya tadi di ini ya, di weekly, di daily-nya juga ini ada ya. Kalau dia tembus dari 13.400 seru banget ya guys ya, bisa menuju area 14.450 ya. Lanjut setelah itu, setelah Ali ada PPJL ya. PPJL ini perusahaan transport ya guys ya, juga langsung dia ada engulfing gitu ya. SL kamu taruh di bawah 159, beli di area 176, mudah-mudahan sampai area 250 ya. Lanjut setelah itu ada PTBA.
PTBA kalau menurut saya, wah tinggal ngikut aja ya, 430 ya. SL dipasang atau stop loss dipasang di 3870, beli di area 4040. Lalu setelah itu ada apa namanya, PTBA-nya udah Bian ya, Bayan Resources ya, ini bentuknya juga seru ya. SL taruh di bawah 44350 ya, beli di area 46975 atau 46700, mudah-mudahan bisa nyampe 50 ribuan. Oke. Lanjut setelah itu ada apa namanya, IMPC. IMPC kalau menurut saya nih bakalan seru ya guys ya, walaupun belum jalan ya. Ini selama kayak begini, kalau dia tembus dari IMPC nya beda, sorry ya, IMPC, nah ini dia ya. Jadi dia udah naik ya guys ya, walaupun memang membutuhkan kesabaran, ada sideways-nya dulu sampai seminggu baru naik lagi. Dan ini kayaknya juga seperti itu. Kalau dia tembus dari 3.600 boleh dibeli ya, mudah-mudahan bisa nyampe ke 4.000 ya. Itu IMPC. Lalu setelah itu ada PBIT dan SMDR ya. PBIT Pancabudi ya, kalau menurut saya ini juga seru ya, apalagi tembus 1810 bisa menuju area apa namanya 2000-an ya. SL pasang di bawah 1740 ya, itu PBIT. Lalu terakhir last but not least adalah SMDR. SMDR kalau menurut gua ini bakalan seru banget. SR di bawah 2480, beli di area 2840 ya guys ya. Ini hati-hati, ini diguyuran ada di sini ya. Mudah-mudahan bisa dijebol dan menuju 3500. Oke. Sip. Jangan lupa ya guys ya, kalau kalian mau nanya, nanyalah di TikTok ya, yang banyak-banyak ya. Tapi nambahin follower gua ya. Oke guys, itu aja dari gua. See you. Have a good day guys. Bye bye.